Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyul mursalin wa ala alihim wa ashabihim al-kiram ajma'in. Amma ba'du, ya. Al-an nahnu nadrus madha al-akhlaq al-Qur'aniyah, ya. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa 'ulumihi fid dharain. Amin. Ya. Sekarang halaman berapa? Ayat safhah 41. Mana lugal Arabiyah 41? Wahid wa arba'un, ya. Mada siyanatul hafidh nafsahu bit-ta'ah. Naam. Itu apa? Yang mana bunyinya? Siyanatul hafidh nafsahu bit-ta'ah. Sahih? Ya. Penjagaan seorang penghafal Quran nafsahu dirinya dalam taat pada Allah. Ya. Gimana cara seorang penghafal Quran itu menjaga dirinya dalam taat pada Allah? Ini sangat berat, ya. Hifdzul jawarih 'anil ma'asi. Yang pertama adalah menjaga al-jawarih, jawrahani jawarih, anggota badan. Anil ma'asi, dari maksiat. Ya bunayya inna min a'zamin ni'am allati yarzuquha Allahu lil hafidh ay yaj'ala jawarihahu khadi'atan li ta'ati. Sesungguhnya di antara a'zam, yang paling besar nikmat yang Allah yarzuquha, merizkikan, lil hafidh, untuk penghafal Quran, apa? Ay yaj'ala jawarihahu, dia Allah menjadikan anggota badannya itu khadi'an, tenang, khusyuk, li ta'atih, untuk taat padanya. Al-Qur'anu laisa kalimatin tahfadhu fis suduri faqat. Al-Qur'an itu tidak hanya apa? Menjaga fis suduri faqat, di dalam dada saja. Bal huwa sulukun yura fil jawarih. Akan tetapi dia itu adalah jalan yang bisa dilihat di dalam anggota badan. Jadi cara kita mengetahui seorang penghafal Quran yang hakiki, kita lihat gerak-geriknya, itu maksudnya. Kalau gerak-geriknya baik, berarti penghafal Quran hakiki. Kalau gerak-geriknya wa'iyadzubillah, itu berarti penghafal Quran yang non hakiki. Kedua yang dijaga, apa anggota badan yang dijaga? Al-ainu. Apa al-ain? Mata. Ij'al nazraka tahiran, jadikanlah matamu itu bersih. La tattabi' bihi ma harramallahu, jangan engkau mengikuti dengan apa yang Allah haramkan. Ya. Ghaddul basara huwa husnur rajulil mu'min. Ghaddul basari, ya. Penjagaan terhadap mata itu, dia itu adalah benteng untuk laki-laki yang beriman. Wa awwalu tariqil quwwati wal 'afaf, dan dia itu adalah tariq. Apa tariq itu? Jalan kekuatan, wal 'afaf, dan juga kemuliaan. Qala Allah Ta'ala, qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Katakanlah kepada orang-orang beriman supaya dia menjaga pandangan mereka dan mereka menjaga furujahum. Apa furujahum? Kemaluan mereka. Di sini kehormatan, ya. Ya, furujahum itu kemuliaan, kemaluan mereka. Dzalika azka lahum, itu lebih suci bagi mereka. Surah An-Nur ayat 30. Lanjutannya, wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfadna furujahun. Kemudian yang kedua yang dijaga apa? Al-lisanu liyakuna hadisuka mauzunan, supaya perkataanmu itu mauzun, terukur. Jangan semua yang dibicarakan. Fala yantiqu illa bi khairin, tidaklah seorang penghafal Quran itu berbicara kecuali yang baik. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakum khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia berkata yang baik atau dia itu diam. Kemudian at-tahalli birrajula wal haya, perhiasan, ya. Ar-rajulah untuk kejantanan atau kedewasaan. Rajul tapi kedewasaan. Wal haya, dan juga apa al haya? Malu. Al haya'u ya bunayya huwa jauharul iman. Haya, malu itu wahai anakku, jauharul iman. Apa jauhar? Mutiara, ya, mutiara iman. Wa zinatur rajulil mu'min,
dan dia itu adalah apa zina? Perhiasan untuk laki-laki yang beriman. Al-haya'u laisa dha'fan. Malu itu bukan orang yang doib. Ya, dikit-dikit malu bermaksiat, malu ini bukan orang yang lemah. Bal huwa quwwatun tahmika minal wuqu'i fi mawatinil khazyi. Akan tetapi dia adalah kekuatan yang menjagamu dari jatuh di mawatin, dari tanah air. Khazyi, apa khazyi itu? Kehinaan. Jatuh di mawatin, watonun, watonani, mawatin, ya itu artinya adalah tanah air, kehinaan. Wa huwa asasur rajulatil haqqah, dan dia itu adalah asas. Apa itu asas? Pondasi. Ar-rajulah kejantanan, al-hiqqah yang hakiki. Loh, yang di belakang asih ini ya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam inna likulli dinin khuluqan wa khuluqul islami al-haya'u. Sesungguhnya dalam setiap agama itu ada akhlaknya, dan akhlak dari orang Islam itu apa? Al-haya, malu. Berarti orang yang enggak punya malu enggak punya akhlak. Ij'al muzhiraka wa kalimatika wa sulukaka unwanan lirrajulati wal wiqar. Iya. Jadikanlah pergaulanmu wa kalimatika, dan juga kalimat-kalimatmu, wa sulukaka, iya, dan juga bukaka apa? Jalanmu, ya. Unwanan menolongmu lirrajulatin wal wiqar, untuk menjadi orang yang dewasa, wal wiqar, dan juga orang yang tenang. Jadikanlah ya. Tadzakkar annal haya'a huwa in'ikasun linuril qur'ani fi qalbika wa huwa alladhi yamnihuka al-haibah fi a'yunin nas. Ingatlah bahwasanya malu itu, dia itu adalah apa? Pantulan untuk cahaya Al-Qur'an dalam hatimu, dan dialah yang yamnihuka al-haibah, yang menganugerahkan kepadamu al-haibah, wibawa, fi a'yunin nas, di mata-mata manusia. Kisatul hafiz alladhi hammalahu al-khuluqa wal wiqar. Kisah seorang hafiz yang dia itu membawa al-khuluqa, masih punya akhlak, wal wiqar, dan juga mempunyai ketenangan. Fi madinatin saghira, di sebuah kota yang kecil. Kana hunaka syabun yud'a Azam. Di sana itu ada seorang pemuda yang disebut namanya Ajam. Ajam. Kalau orang Betawi itu ngomongnya Ajam, enggak bisa nyebut Z. Ajam. Hafadzul Qur'ana fi sinil khamisata asyarata. Dia menghafal Quran pada umur 15 tahun. Nah, 15 tahun udah gede aja dia menghafal Quran. Kana Azam mathalan wil wiqar wa dha'ah. Azam itu orang yang al-wiqar. Apa tadi wiqar itu? Tenang, wa dha'ah, dan juga orang yang taat. Dzata yaumin, pada suatu hari, Sa'alahu ahadu zumalaihi, bertanya salah satu dari temannya, limaza anta mukhtalif ya Azam, kenapa engkau berbeda wahai Azam? Limaza la tan indamma yandammu, limaza la tandammu ilaina fi luhuna wa mazahina alladzi la faidata fihi. Azam, kenapa ente indamma yandammu, join. Kita tuh join. Kenapa ente enggak join pada kita? Filuhuna, di dalam apa luhun itu? Kesia-siaan, ya. Wamazahina, dan juga dalam bercanda-canda, dikit-dikit bercanda. Mungkin sia-siaan di sini mungkin nonton bola gitu, nonton Korea, apalagi, nah, seterusnya itu. Alladzi la faidata fihi, yang enggak ada faedahnya di sana. Ibtazama Azam, kemudian Azam itu dia itu tersenyum, berwaqol, dan dia berkata, li annani ahmalu fi qalbi kalam Allah, karena sesungguhnya aku membawa dalam hatiku itu kalam Allah. Kalam Allah, sombong kali Azam ini ya. Enggak, dalam hatinya saja ngomong gitu ya. Enggak mungkin juga nanti tiba-tiba si Dayat apa katanya? Kenapa ente enggak ikut ini? Saya bawa kalam Allah loh. Sombong kalau gitu mah. Ini mungkin di hatinya dia. Wa ana uridu an akuna suratan musyrifatan li akhlaqil Qur'an. Aku ingin supaya menjadi gambaran yang mulia lil akhlaqil Qur'an, itu akhlak-akhlak Al-Qur'an. Wa qari hadza laisa illa haibah.
Munahni iyaha kitabullah. Wiqori, ketenanganku. Hadza, masuk qori itu bahasa kita sekarang tuh kul. Tahu kul kan? Enggak, maksud itu laki-laki nih. Dia tuh cool orangnya. Sering dengar kata gitu kan? Cool, kayak misalnya Ihsan, orangnya cool. Gitu. Siapa lagi yang cool di sini? Usman. Cool. Siapa lagi yang cool di sini ya? Alfat. Zaki mah bukan cool, udah mendidih dia. Enggak masuk cool itu dia pendiam gitu, diem. Berwibawa. Enggak. Sowir, mana sowir? Iya, pendiam enggak sowir? Iya. Patahilah ya. Patahilah. Oh, patahilah mah. Mana berdiam patahilah? Parit apa lagi ya. Jadi semakin aktif antum itu menunjukkan antum itu jadi orang lapangan. Ya, cara kita mengetahui kelebihan kita nanti. Kalau kita aktif dimanapun, kita itu orang lapangan. Didesain oleh Allah itu orang lapangan. Jadi orang lapangan. Kalau kita cool, kita didesain oleh Allah jadi orang di dalam. Masih dalam jadi orang apa? Jadi manajer atau jadi apa? Pokoknya yang ada di ini ruangan gitu. Tapi kalau kita yang aktif itu jadi orang lapangan. Mana lebih baik orang lapangan apa orang rumahan? Dua-duanya baik. Contohnya misal orang lapangan itu, contohnya gini, aktivis. Aktivis itu nggak tahu teori-teori, aktivis apa misalnya, aktivis HAM, aktivis politik, aktivis ekonomi, nggak ada teori-teori. Tapi pas di lapangan dia paling hebat. Dia paling hebat di lapangan, dalam praktiknya, dalam ininya itu. Loh kok learning the Google ini coba mati. Siapa? Pak, coba nih di ini. Itu. Oh gini dia. Ada. Longgar ya? Ada. Low. Mungkin ini dipindah nggak? Ya, kita lanjutkan ya. Sampai mana tadi? Ya, cool ya. Cool. Berarti lawan cool itu apa? Macu. Lawan cool itu apa, Macu. Laki-laki yang macu. Macu itu apa macu bahasa sininya? Macu itu kayak biasa kalau di sekolah tuh biasanya itu dia itu ini kayak bisa pakai motor nih, ngeng. Pokoknya terus kalau dia pakai ini guntingannya harus begini set. Terus pakai ininya parfumnya itu apa merek-merek yang keren. Terus pokoknya jamnya keren, semuanya harus keren, perfect tuh. Itu maco. Dan dia terus ototnya begini. Biasa dia itu paling nakal di kelas itu bahasa ininya ya. Enggak orang satu itu enggak nakal, dia aktif. Sebenarnya dia aktif, enggak nakal, aktif. Faktanya teman-teman Anda yang Anda bilang nakal di kelas itu, dia itu sekarang tuh jadi orang-orang lapangan. Karena mereka yang tahu ini medan orang-orang lapangan itu. Nah, kalau orang-orang cool itu di ini biasanya tuh juara dia di kelas. Orang-orang yang paling disayangi sama guru. Dia tuh pendiam gitu. Disuruh ini diem gitu. Ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan diem aja. Enggak, semuanya itu baik ya, dua-duanya itu baik. Yang cool juga baik, yang maco juga baik gitu. Cuma dimanfaatkan kemacoannya pada tempatnya, dimanfaatkan kekulannya pada tempatnya. Udah. Dimanfaatkan semuanya pada tempatnya gitu. Tapi di masyarakat kita kalau orang maco dianggap nakal. Setelah kalau dia nakal berarti dia itu apa? Nggak baik. Enggak, orang maco itu baik, cuma dia itu mungkin gitu tidak menempatkan kemacuannya bukan pada tempatnya. Ini anak orang dibukulin, dar. Bahkan ada punya teman anak maco banget. Dia nggak bisa disuruh, pas disuruh langsung dibawa ke pojokan kelas, ditempeleng, tuar. Ya, terlalu maco. Ya. Ya, jadi antum nggak bisa antum buat. Antum menjadi cool, misalnya si ini cool, si Ubeb cool, geli lihat aja gitu.
Enggak benar. Misalnya orang-orang yang sudah didesain oleh Allah itu jadi orang maco, dia cool itu geli kita denginnya. Coba cek aja teman antum yang maco, kalau dia jadi cool geli. Siapa contohnya siapa? Iya. Dan sebaliknya orang cool kalau maco nggak bisa. Kalau dia tuh cool, kemudian dia maco nih orang cool. Maco nggak bisa. Itu sudah didesain oleh Allah, punya kelebihan masing-masing. Likulli syai'in maziyah. Setiap sesuatu itu ada kelebihannya. Jadi setiap kita punya kelebihan masing-masing. Jangan sampai kita pesimis terhadap diri kita ya. Dan ada pesimis terhadap diri kita. Ustadz, saya itu orangnya kok pendiam, Ustadz. Ada positifnya pendiam. Apa? Kayak man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Makanya kalau orang maco itu dalilnya apa? La takdob parod dada miroron lah takdob la takdob walakal jannah. Nah, itu dalil Rasul pada orang maco. Makanya ketika ada orang maco datang pada Rasul, ya Rasul, ausini nasihati aku. Apa kata Rasul? La takdob. Kalau orang cool gitu sama Rasul nggak nyambung. Datang orang cool, ya Rasul nasihati aku. La takdob. Ya orang cool nggak bisa marah. Mana mau ini? Ya, ada di desain kita itu desain oleh Allah itu masing-masing. Jadi ya antum ini pasti punya kayak semacam karakter beda-beda. Ada yang kalau dibangunin langsung ser. Ada yang dibangunkan harus air sentuh. Nah, apa masalah sentuh? Disentuh dulu, baru dia bangun. Ada yang harus nah, seperti itu. Nah, itu kelebihan nggak itu? Enggak, itu kekurangan itu harus ini yang pokoknya gitu ya. Antum maco itu kelebihannya banyak. Antum cool juga kelebihannya banyak. Dua-duanya punya kelebihan. Makanya itu diasah. Gimana cara kita belajar kalau kita orangnya cool? Gimana kalau kita belajar kita orang maco? Makanya kalau orang maco di kuliah cocok jadi apa? Jadi BEM. Jadi apa yang tukang-tukang yang ada di masyarakat. Karena di kuliah itu ada teman-teman dia tuh pinter banget jadi BEM. Kemudian dia pergi ke Indonesia. Ini punya saking aktifnya tapi belajar enggak. Ada kayak gitu kan Muram kan? Iya, tapi dia paling dijagoin sama dosen. Pokoknya kalau dia itu udah bawaannya itu pengen kelilingin aja kampus lain, pengen debat lawan orang, dia yang jadi humasnya, dia yang ini. Kalau belajar enggak, pas belajar tidur dia. Pas disuruh, silahkan kok sebagai delegasi kita di sana langsung dia paling hebat dah langsung. Kita harus berdebat, harus begini gitu. Orang maco itu kayak gitu mainnya tuh di sana. Nah, jadi antum-antum yang anggap dirinya maco itu nanti pas di kuliah itu jadi BEM ya, jadi BEM. Apa BEM itu? Badan Eksekutif Mahasiswa. Iya. Kalau nggak bisa jadi BEM, jadi anggota BEM. Kalau nggak bisa jadi anggota BEM, jadi apa gitu? Jadi Brimob ke atau apa gitu. Ya. Security ya. Enggak, bener. Contohnya siapa? Menteri Investasi namanya Pak Bahlil Lahadalia. Ada tahu? Menteri Investasi itu, beliau itu enggak sekolah itu nilainya berapa tahu? 6, 7 nilai di sekolah. 5. Pak Bahlil bener. Pak Bahlil, tapi ya diplesetin ya jadi U ya. Iya benar, beliau itu nilainya 6, 5, 3. Ini beliau cerita sendiri. Tapi kalau di lapangan enggak ada ngalahin beliau itu. Enggak ada ngalahin Pak Bahlil di lapangan. Orang maco kayak gitu dia, maco. Nah, orang cool itu tinggi nilainya, tapi pas di lapangan agak beda gitu. Nggak tahu mengerjain apa itu. Tapi kalau teori nomor 1, kita harus begini, kalau nggak begini. Ayo kita kerjakan. Gimana ya? Nah itu. Sering dengar kan itu? Ya, jadi masing-masing punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Makanya orang-orang kritikus kalau dia diajak nyari solusi nggak tahu solusinya apa. Kritikus. Lanjut. Dia tuh maco ya, mana tadi kok? Kemacoanku, kok jelek banget kekulanku. Hadza laisa illa haibah manahni iyyaha kitabullah. Iya. Apa tadi? Kekulanku ini bukan kecuali haibah. Itu adalah apa haibah itu? Wibawa yang manahni yang dianugerahkan kepadaku dari kitab Allah. Makanya orang cool itu wibawanya tinggi. Orang cool itu wibawanya tinggi. Kalau orang maco itu wibawanya kurang, tapi ininya kuat orang maco itu. Actionnya yang kuat. Nah, kalimatu azam turikat asaran kabiron. Kalimat azam yang tadi itu ditinggali, maksudnya itu asaran kabiro. Langsung membekas dengan bekas yang besar maksudnya.
Wa asbaha zamiluhu yaqtaribu minhu syai'an fa syai'an. Maka jadilah teman-temannya yang tadi yang ngejek dia itu, loh ente cool kali katanya. Yaqtaribu minhu syai'an, dia itu mendekat sedikit demi sedikit. Wa fi yaumin minal ayyam, pada suatu hari ja'a zamilu ila Azam qailan, temannya itu datang kepada Azam kemudian dia berkata, Azam, uridu an ata'allamul Qur'ana mislak. Aku ingin belajar Quran sepertimu. Hal tuqbilu an takuna li akhan wa mu'alliman. Apakah engkau menerima aku menjadi saudaramu atau menjadi gurumu, jadi gurumu? Apakah engkau mau menjadi saudaraku maksudnya? Apakah engkau menerima bahwasanya engkau itu menjadi saudaraku atau jadi guruku? Wa hakaza kana wiqar wa azam wa akhlaquhu da'watan somitatan qadat ghairuhu ila tariqin nur. Wikor, ketenangan azam itu dan akhlaknya itu dakwatan, itu adalah dakwah somitatan yang apa? Yang bisu. Maksudnya itu dakwah yang ya enggak pakai gerak gitu. Qadat, yang dia itu memelihara ya ghairuhu ila tariqin nur, yang memelihara selainnya, maksudnya tadi temannya itu kepada cahaya, kepada jalan cahaya. Ya zinat asyabab, wahai permata pemuda, wahai perhiasan pemuda, maksudnya antum. Ij'al syababaka waqtan libana nafsika fi ta'atillah. Jadikanlah mudamu itu waktu untuk membangun dirimu fi ta'atillah. Waktu kedua dan hasanatan liman haulik. Jadilah contoh yang baik untuk sekitarmu. Tadzakkar, ingatlah anal hafidha al haqiqiyah. Sesungguhnya penghafal yang benar itu huwa man yaj'alul qur'ana udwanan. Itulah orang yang menjadikan Quran itu apa? Unwanan, penolong. Likulli tafasili hayatihi, untuk setiap langkah-langkah dalam hidupnya, fi kalamihi wa muzhirihi wa sulukihi, di dalam perkataannya, di dalam perbuatannya, dan juga dalam ibadahnya. In'ikas wa ta'ammul, cerminan dan juga motivasi. Hal yuzhiru nurul Quran fi akhlaqika fi akhlaqika wa sulukika, ya, wa sulukika. Apakah ya yazharu nurul Quran? Apakah cahaya Quran itu apa? Jelas fi akhlaqika, dalam akhlakmu, wasulukika, dan juga di dalam ibadahmu. Al tuhafiz ala hayaik wa biqarik fi kalamik wa muzharik. Apakah engkau menjaga rasa malu dalam dirimu, wa biqar, dan juga ketenangan pada dirimu, fi kalamik, dalam perkataanmu, wa muzhirik, dan juga di dalam apa perbuatanmu. Hal anta qudwatun baina zumalaik wa mujtami'ik? Apakah engkau termasuk orang-orang yang sebagai contoh di dalam temanmu, wa mujtami'ik, dan juga di perkumpulanmu? Apakah engkau itu menjadi contoh? Contoh apa? Yang baik, jangan contoh yang buruk. Kalau contoh yang buruk gimana? Nanti berdosanya itu bisa jariah loh orang buat contoh buruk itu. Karena yang paling nanti, yang kalau ada orang membunuh, dosanya tetap akan dapat andilnya kepada siapa? Kobil. Ya. Kalau bahasa orang apa, tanah Toraja itu Kain. Tanah Toraja kan Kristen kan? Mana lebih banyak Kristen apa Islam di Toraja? Iya. Kata orang Toraja itu si Kain. Setiap kalau membunuh pasti si Kobil itu dapat bagian dosa. Kenapa? Karena dia yang pertama membunuh. Gimana ayatnya di surah ini? Surah Al-Maidah. Faqatalahu nafsuhu qatla akhi faqatalahu fa asbaha minal khasirin. Tapi menurut riwayat dia bertaubat ketika ini. Ketika mati itu bertaubat. Qabil itu bertaubat. Ya, kemudian setelah itu mana tadi? Ya, al-faslus tsani, pasal yang kedua, al-hafidz wal ikhtiyarat al-kubra fil hayah. Ya. Seorang penghafal Quran dan juga pilihan yang besar di dalam hidupnya. Pilihan-pilihan yang besar dalam hidupnya. Nanti ketika kita udah gede, 25 ke atas lah itu udah gede kita di Indonesia itu ya. 25 ke atas itu udah gede. Kalau di zaman Nabi Nuh, umur 300 tahun itu masih muda. Ada pernah dengar kisahnya? Ada seseorang di zaman Nabi Nuh itu, bapaknya itu umur 600 tahun. Dia bilang,
celakanya saya ya anak saya yang masih muda, masih lucu-lucunya udah meninggal. Berapa umur anaknya? 300 tahun. Iya, karena zaman dulu manusia itu umurnya 1000 tahun. Ente umur 60 tahun meninggal tuh masih ini. Lu baru kemarin ini. Udah mati aja gitu. Iya, iya zaman Nabi Nuh umur Nabi Nuh berapa? Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi falabitha fihim alfasanatin illa khamsina ama. Kami telah mengutus Nabi Nuh selama 1000 tahun kurang 50. Ngutus doang itu. 1000 tahun kurang 50. Berarti berapa tahun tuh? 950 tahun. Umur Nabi Adam berapa? 820 tahun. Umur Nabi Adam. Umur Nabi Ibrahim 200 tahun. Coba. Umur umat Nabi umat Nabi kita aja yang paling udah kecil, imut, terus kemudian umurnya kecil lagi, dikit lagi, kasihan kali. Kenapa umur kita dikit? Coba di ini. Biar amal dosa kita dikit. Nah, gitu. Biar amal dosa kita dikit. Makanya dikatakan ada 6. Padilah jadi umat Nabi Muhammad. Pertama, umat terakhir. Biar apa? Biar nggak diejek-ejek sama umat setelahnya. Kalau orang Yahudi kan kita ejek-ejek deh sekarang kan, Allah Yahudi ini jahat dia gini. Nah, sebagai contoh dia Yahudi itu. Kalau kita terakhir siapa mau nyontoh kita nggak ada kan? Gitu. Kedua, umur kita paling kecil. Biar apa? Biar kita nggak ada dosanya dikit. Kemudian umur kita kecil juga biar apa? Biar hisab kita ringan. Kemudian umat Nabi itu rata-rata miskin. Makanya negara-negara dari umat Nabi Muhammad itu miskin rata-rata ya miskin. Supaya apa? Supaya cepat masuk surganya. Itu. Tapi jangan dalil itu. Kenapa ente miskin? Cepat masuk surga. Punya malas saja kerjanya. Ya, itu kemudian kita itu nanti meski sekecil-kecil gini imut hitam manis gitu. Enggak, banyak umat Nabi yang putih juga. Turki putih. Mana lagi? Albania putih, tempat Syekh Al-Albani, Albania Eropa, itu Albania itu. Sekarang jadi negara ateis Albania itu. Dia Islam tapi ateis, apa maksudnya itu? Iya, nah Albania itu Islam tapi ateis, maksudnya itu negara-negara Eropa itu enggak peduli pada agama. Di mana lagi? Ya, Montenegro, nah, itu putih semua itu. Maroko, Aljazair, Tunisia, Mesir, Libya, putih semua itu. Nah, tapi sekarang yang lagi tren ya di Arab itu bukan pindah agama lagi. Baru lihat udah ada 5 bulan yang lalu lihat survei di negara Arab sekarang itu trennya itu bukan pindah agama, tapi apa? Nggak punya agama, ateis. Di sebuah perpustakaan terbesar di Tunisia itu dikenal sebagai negara luar biasa itu. Di Tunisia di Arab sana. Itu buku yang paling laku itu bukunya apa? Richard Dawkins. Ya itulah dedengkotnya orang ateis. Kemudian Stephen Hawking. Dedengkot ateis semua itu. Dan faktanya di Indonesia ya. Di Indonesia fakta sekarang itu. Ateis itu lebih tinggi pertumbuhannya dibanding beragama. Kenapa? Kalau ateis itu nggak usah dia bilang saya mau jadi ateis. Nggak terdeteksi. Tapi antum lihat, anakku sering buka-buka di media sosial grup-grup ateis. Masya Allah banyak banget. Bahkan komen-komen mulai, Masya Allah ini ngeri-ngeri kali yang ateis-ateis ini. Masih beragama ya? Lah, zaman sekarang masih beragama. Gitu. Tapi tetap agamanya tuh ada. Tapi maksud tuh perilaku ini tuh, dan itu marak sekarang. Itulah kalau kita nggak kuat imannya megang medsos. Nah, itu apa katanya? Black apa namanya itu yang ledakan besar itu? Kenapa alam semesta ini terbentuk? Makanya paling sulit dilawan debat itu orang ateis. Paling sulit dilawan debat orang ateis. Kalau kita lawan orang Kristen debat gampang. Yesus itu Tuhan apa tidak? Tuhan katanya. Kalau Allah itu Tuhan apa? Tuhan. Terus Roh Kudus itu Tuhan apa enggak? Tuhan. Terus Tuhan itu siapa gitu. Bahasanya Yesus. Allah itu siapa? Tuhan. Terus Tuhan itu siapa? Yesus. Iya. Yesus itu lahir gak lahir? Yang lahirnya Yesus siapa? Manusia. Berarti Tuhan itu lahirkan manusia? Enggak. Tuhan itu Yesus yang menciptakan manusia. Loh. Jadi muter dia gitu. Yesus itu mati gak mati di kayu salib. Tuhan itu mati gak? Enggak. Terus Yesus Tuhan. Kan gitu.
Dia pun bingung sampai sekarang orang Kristen itu bingung pada Tuhannya itu bingung. Tanya orang Kristen itu Tuhannya siapa? Allah, Roh Kudus apa Yesus? Bingung ya. Ada satu mengatakan 3 Tuhan kita. Kalau 3 nanti kalau berantem gimana? Kan misalnya dibilang bumi ini kita buat bulat aja lah kata Yesus. Enggak, bagusnya segitiga kayaknya lebih bagus ya. Enggak, kata yang Tuhannya satu mengatakan enggak, kotak kayaknya lebih pas tuh. Enggak, bulat berantem Tuhan jadinya kan. Wa yazubillah gitu kan. Kalau Tuhan lebih dari satu berantem, kalau berantem siapa yang hancur? Alam semesta ini hancur. Ya kan benar kan kalau Tuhan enggak coba presiden 2, Pak Jokowi sama Pak Prabowo misal presiden. Pak Jokowi mengatakan kita ibu kotanya di Lombok aja lah, lebih bagus Lombok itu katanya. Enggak, di Sulawesi aja lah ibu kota kita. Kalau gitu gini aja kita perang aja. Nah, itu pasti itu akan terjadi baku hantam kalau Tuhan itu 3. Dan mereka udah mengakui orang-orang Kristen bahwasanya Tuhan itu harus satu. Kalau lebih satu nggak masuk akal. Tuhan itu kalau lebih dari satu nggak masuk akal. Gampang mematahkan dalil orang Kristen pakai kitab mereka. Pakai kitab mereka terbantahkan mereka itu. Di mana kata Yesus di Alkitab? Oh, di kitab Yohanes pasal 2 ayat 1. Coba dibuka. Oh, ternyata pasal itu pasal susupan. Apa susupan itu? Tambahan. Dan orang gereja tahu itu adalah ayat susupan. Ayat susupan itu ditulis sendiri gitu oleh gereja. Jadi bukan dari ayat dari Tuhan. Kemudian Paulus itu pernah lihat Yesus ya? Enggak. Terus kenapa dia yang mengatakan Yesus sebagai Tuhan dapat ilham mimpi? Nah, itu. Jadi orang Kristen gampang. Yang sulit lawan orang ateis. Karena orang ateis dilawan itu pakai ilmiah, pakai sains, logika, fisika, kimia, biologi. Antum melawan mereka harus menguasai 5 ini. Antum harus hebat logika, fisika, kimia, biologi, sains. Harus bisa ini. Kalau nggak bisa, kebantai antum. Bisa mengatakan apa? Tuhan itu tidak ada kan? Terus gimana alam semesta ini tercipta? Diciptakan oleh apa? Ledakan besar. Loh, kok bisa ledakan besar? Nanti ledakan besar itu kemudian black hole, apa namanya ledakan besar itu? Yang terkenal itu loh, yang ledakan besar. Pokoknya ledakan besar ya, Anda lupa bahasa Inggrisnya. Ledakan besar, kemudian terjadi ledakan besar itu yang akan nanti terciptalah bumi, matahari, ini katanya. Bermiliar-miliaran tahun itu terjadi. Umur alam semesta ini 13 miliar tahun. Umur bumi 4 miliar tahun. Umur matahari 6 miliar tahun. Mereka tahu dengan meneliti ini itunya. Akhirnya mengatakan Tuhan itu tidak ada. Kenapa tidak ada? Karena alam semesta terbentuk oleh dirinya sendiri. Terus pertanyaannya, kok bisa meledak sini gitu? Apa tadi itu? Ledakan besar tuh bisa meledak gitu. Supernova namanya. Ledakan duar. Kok bisa meledak? Siapa ledakin? Oh, dia punya energi. Loh, energi siapa itu? Energi gelap. Loh, energi gelap itu siapa punya? Kan gitu pertanyaannya sekarang. Nah, tapi dia bilang apa? Dalam ilmu fisika, energi tidak bisa diciptakan, tidak bisa dimusnahkan, tapi cuma bisa dipindahkan, itu energi. Ada pelajar fisika yang udah SMA ini, pelajar fisika? Ya, fisika itu mengatakan energi itu tidak diciptakan, tidak bisa dimusnahkan, tapi bisa dialihkan dari energi A ke energi B. Energi. Oh, dalilnya kayak gitu. Yang menciptakan semua itu energi. Pertanyaan sekarang, energi itu dari siapa? Kok bisa ada energi? Kan nggak bisa diciptakan katanya. Nah, makanya nada kita dan orang ateis itu satu di sana. Orang ateis itu percaya ada energi yang menggerakkan alam semesta ini. Mereka percaya energi yang menggerakkan alam semesta ini. Bisa nggak kira-kira kita mengatakan bahwasanya, pengen debat lawan ateis kayak gitu. Jadi bahwasanya ada zat yang menggerakkan alam semesta ini. Ada zat, apa kita bilang zat itu? La haula wala quwata illa. Kekuatan yang menggerakkan ini. Ya, orang beragama menyebutnya sebagai Tuhan. Tuhan kita siapa? Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Pokoknya kalau kita orang ateis itu agak ini harus kita menguasai 5 itu. Kalau nggak menguasai itu dibantai langsung. Antum pakai dalil, dia nggak percaya dalil, gimana tuh mau debat mereka pakai dalil? Oh, Allah itu Tuhan itu ada, dalilnya adalah apa? Wal awwal wal akhir wal zahir wal batin. Kan dia nggak percaya pada Al-Qur'an, gimana kita mau debat sama mereka? Pasti harus pakai sistem ilmiah. Makanya harus ada santri yang bergerak dalam bidang itu. Debat-debat atau diskusi lawan orang ateis. Itu sekarang itu lagi marak ateis-ateis itu. Apalagi sekarang itu ada anomali kebosanan terhadap agama. Kenapa? Karena ketika mereka pengen masuk agama, ketika itu mereka
dibenturkan oleh apa? Dikit-dikit saling salah-salahi, saling kafir-kafirkan, saling begini, saling begitu. Mereka capek akhirnya, nah seperti itu. Nah, tapi maksud ada. Makanya anak kemarin berapa bulan itu sibuk ya buat video tentang masalah melawan orang ateis. Tapi udah waktu, udah banyak, belum ada waktu, jadi nggak bisa buat lagi video ya. Bisa tonton video anak ya di YouTube ya. www.youtube.com Muhammad Yogi SH. Klik di sana itu lengkap ya. Nanti anak buat lagi video tentang lawan orang ateis. Ya seperti itu ya. Panjang kali ceritanya. Sampai mana tadi? Ya. Ikhtarus sahabah as-salihah. Ikhtiarus sahabah as-salihah. Memilih sahabat yang soleh. Ya bunayal habib inna suhbah ya hiya miftahul qalbi. Sesungguhnya sahabat itu adalah apa miftah itu? Kunci dari hati. Ya, sahabat itulah kunci hati. Kalau sahabatnya baik, hati kita menjadi baik. Kalau sahabatnya kerjanya tidur, bis tidur itu ini, maka ini juga sahabatnya juga tidur. Gitu tuh. Jika sahabatnya keluar, dia pun ikut keluar, nah gitu. Ya. Wa ashabuka hum mir'atu hayatik. Mir'ah ya. Wa ashabuka hum mir'atu hayatik. Sahabatmu itu, mereka itu ada cerminan hidupmu. Fal hafidz alladzi yahmilu nural Qur'an. Maka seorang penghafal Quran yang membawa cahaya Quran fi sadrihi yajibu ayyakuna muhatan bisuhbatin ta'inuhu 'ala ta'ah. Wajib baginya untuk memilih sahabat yang menolongnya dalam taat pada Allah. La tuskil qalbahu bid dunya, yang dia itu tidak menyibukkan hatimu dengan dunia. Wala tub'iduhu an risalatih, dan tidak menjauhkanmu dari ayat-ayat Allah maksudnya. Ini milih teman kerjaannya gosipin bola aja. Pokoknya kalau ketemu sama dia bola aja yang dibahas. Kalau nggak Madrid Barca, kalau nggak Barca Madrid. Temannya satu lagi bahas dunia aja. Nggak ada dia punya teman yang istilahnya, wahai sahabatku kita sholat jamaah, kita ini. Nah, harus milih, ada teman yang harus punya kayak gitu. Kita harus punya teman yang saling menasihati kita. Kita minimal satu untuk punya. Semakin gede kita, semakin dikit teman kita. Buktikan saja. Semakin antum gede dewasa, semakin dikit temannya. Kenapa coba? Karena masih ketika udah dewasa nanti antum akan melihat dunia itu udah beda. Dewasa itu gimana ukurannya? Nanti umur 25 ke atas. 25 ke atas itu merasakan nanti. Minta ke orang tua malu, nggak punya duit. Nah, kemudian apa lagi? Pokoknya udah bisa berdedikasi, dan teman antum akan itu aja. Dikit temennya. Maka dimanfaatkan dari sekarang yang masih ini itu, manfaatkan waktu untuk mengasah skill. Dari sekarang mengasah skillnya. Jangan ntar aja lah, besok aja lah. Loh udah umur 30 aja nih. Nah, gitu. Jangan sampai seperti itu. Jadi sekarang masih umur 15, 20, 17, diasah skillnya dari sekarang. Terus banyak yang kita tahu, banyak yang kita bisa. Banyak yang kita bisa itu dari sekarang. Karena umur 25 ke atas itu udah sering tak kasih tahu. Orang tua antum itu udah ngajar antum untuk mandiri. Mau tidak mau itu udah naluri orang tua itu kayak gitu. Umur 25 itu udah. Dulu antum dikasih uang 500.000, ya kita kasih 20 dulu lah. Dia tuh malu minta sama orang tua. Bu, minta bu, malu. Udah jenggotan sampai sini, kemudian udah ubanan ininya, minta duit. Lu piye katanya. Jadi itu benar. Nanti ada waktunya antum mulai menuju ke fase dewasa. Kayak bahasa orang biologi itu masa dari kepompong menuju ke kupu-kupu. Nah, ketika antum udah jadi kupu-kupu, antum udah terbang, nggak ada yang ngelarang gitu. Dan orang tua segan ketika itu ngelarang antum. Jadi antum sendiri yang jadi ininya, leader gitu. Buktikan aja, kakak-kakak antum yang udah umur 25, 30, biasanya orang tua itu jarang nasehatin dia, benar kan? Karena udah malu orang tua. Ngasih uang malu, kita pun malu. Semuanya seperti itu. Yang jadi sekarang dan terus diasah ini semuanya ya. Seperti itu. Dan milih teman, ya benar, teman antum nanti kalau udah umur 30 atau 25 ke atas, itu akan antum milih sendiri teman. Atau mau tidak mau antum akan milih sendiri teman. Itu udah alaminya seperti itu. Antum makan dikit temannya, enggak kayak sekarang tuh semuanya temannya ini, semuanya ini. Nah, udah itu nanti udah ini. Bahasa lainnya itu dia itu cuma nyapa ketika ada maunya. Assalamualaikum, sehat.
apa kabar? Nah, udah kata-kata apa kabar itu udah antum harus seujon itu. Nah, apa kabar, sehat nggak sehat? Ujung-ujungnya apa? Minjem duit. Gitu itu realita di orang dewasa kayak gitu, permainan orang dewasa kayak gitu. Ketika tiba-tiba teman antum nggak pernah muncul selama hidup antum, tiba-tiba assalamualaikum, sehat nggak Pak Hari? Sehat, siapa antum? Oh saya teman antum yang dibukakan dulu 50 tahun lalu, 10 tahun yang lalu. Oh gitu ya, masya Allah. Minta tolong bisa nggak apa? Minjem duit. Ah gitu. Itu benar, ini fakta di lapangan. Anak pribadi merasakan, tidak hanya anak pribadi, banyak orang-orang yang udah dewasa itu berpikir ke sana. Pinjamkan duit, habis itu nanti banyak hal lah ya. Makanya asas skill dari sekarang, jangan males-malesan waktu muda. Nah, waktu muda jangan males-malesan. Badan kita tuh kuat waktu muda. Badan kita tuh kuat. Kalau 30-an untuk belajar ngapal Quran bisa, tapi kesibukan antum akan lebih banyak. Kesibukan lebih banyak, apalagi 25 udah mikirin apa? Mikirin nikah. 25 kan udah mikirin nikah. Ada udah nikah, terus hafalan masih belum ini, belum apa? Belum lengkap hafalan. Itu nggak bisa udah. Antum udah nikah nih. Sama punya istri, lagi punya anak udah. Gimana tuh mau ngapal? Ngapal Bismillahirrahmanirrahim. Bang. Kul huwallah, datang anaknya. Tiba-tiba kul a'udzu, ditelepon sama ini yang tempatnya ngutang. Pokoknya gitu. Jadi ketika sekarang nggak ada beban antum, dihabiskan gitu. Dihabiskan. Ini pesan dari ke antum ke depannya seperti itu. Nah, jadi pilihlah sahabat yang bisa mendekatkan diri pada Allah, yang bisa memperbaiki karir kita juga. Jangan sampai punya teman-teman yang apa? Yang toksik. Yang toksik itu apa? Nggak ada nasihatnya pada kita. Bawanya apa? Belajar yuk. Janganlah belajar nanti aja. Belajarnya gampang. Main aja dulu. Main game. Main ini. Ya punya teman. Dia udah umur 27 main game aja kerjaannya. Terus tak tanya, ente mau gimana nih? Gak tahu, yang penting kita main aja lah dulu, besok ya besok, ya sekarang gitu. Akhirnya ya sekarang, besok sekarang gitu. Game aja sampai matanya itu ini. Apa juling itu yang ini ke sini tuh. Apa bahasa sini itu? Juling kan? Ya jilong. Punya ya Allah. Kalau dibuka matanya tuh masya Allah seperti itu ya. Jadi punya sahabat, minimal satu lah sahabat. Tapi jangan tuh sahabat-sahabat tapi tiba-tiba mesra wa yadzubillah. Fal hafidhu alladhi yahmilu nurul Qur'an fi sadri yajibu ayakun ya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam al mar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum min man yukhalil ya. Jadi seorang itu apa? Almarhum itu seseorang. Itu tergantung pada temannya. Maka salah satu dari kalian itu fal yangzur. Lihatlah min man yukhalil ya. Siapa yang dia itu berteman. Jadi cara kita mengetahui akhlak seseorang itu gak usah kita teliti dia. Gak usah teliti si Zaki, gak usah. Ya tuh Zaki itu tidurnya gimana, jam berapa, gak usah. Lihat aja temannya, siapa temannya Zaki? Pak Hari, oh berarti orangnya ini berarti gitu. Temannya siapa Zaki? Alpat, gitu. Temannya siapa? Ubaib, Masya Allah gitu. Tiba-tiba nanti si Miun gimana? Oh temannya apa? Bandar narkoba. Ya pasti dia ikut itu. Kalau temennya bandar narkoba otomatis dia jadi apa? Jadi kurir. Kalau temennya bandar narkoba dia jadi kurirnya nanti itu. Pasti ada omsetnya di sana. Temennya apa? Ya benar, teman itu sangat mempengaruhi. Teman itu sangat mempengaruhi. Anakku itu sangat mempengaruhi detak jantung pikiran kita itu dipengaruhi oleh teman. Ya. Temannya baik-baik kita. Kalau temannya buruk-buruk kita benar ini. Ini karena sulit kita itu mengajak orang lain baik, tapi untuk orang lain ngajak kita keburukan cepat. Itu masalahnya. Antum ngajak orang kebaikan itu agak sulit. Ayo jadi baik, sulit. Tapi kalau orang ngajak antum keburukan cepat. Kenapa? Karena hal buruk itu apa? Nikmat. Benar kan? Hal yang buruk itu nikmat, tapi hal yang baik itu berat. Tapi meskipun faktanya lebih nikmatan berbuat baik, tapi berat berbuat baik itu. Kalau berbuat maksiat, oh, masya Allah. Meskipun berbayar dia bayarin, ya. Meskipun berbayar dia bayarin ya seperti itu. Jadi pilihlah teman. Siapa temannya? Ya teman-teman antum di sini aja, BMS gitu. Ya, jadi itu apa? Disebutkanlah Rasul bahwasanya seorang itu kita lihat dari temannya. Makanya kalau antum milih jodoh nanti lihat temannya. Gitu. Kalau temannya itu penghafal Quran semua, otomatis dia juga pasti pecinta Quran gitu. Kalau temannya ibu-ibu arisan suka gosip, berarti kerjanya apa? Gosip aja.
Ya, gitu. Kaifa yakhtar al-hafidhu ashabahu? Bagaimana seorang penghafal Quran itu memilih teman? Nah, ikhtara man yajtami' qalbahu ma'ak ala hubbillah wal Quran. Pilihlah ikhtar man orang yajtami' yang dia itu berkumpul qalbuhu hatinya ma'aka bersamamu ala hubbillahi wal Quran atas cinta pada Allah dan Quran. Seperti itu. Ibahas an zalika, carilah yang seperti itu. Alladzi ya'inuka 'alal qiyam, yang menolongmu dalam berdiri, untuk masuk berdiri itu beribadah. Wa syajja'a yusyajji'u wa yusyajji'uka 'ala tilawah. Apa syajja'a yusyajji'u? Menyemangatimu. Atas nama Muharram, santri tapis bukaka meresi. Sakitnya Muharram datang aja itu. Ya, wa yusyajji'uka 'ala tilawah, dan juga yang memberikan semangat kepadamu untuk membaca Quran. Padahal sama kayak di sini, antum jadi teman yang rajin. Udah tahu dirinya malas, berteman sama temannya yang malas, sedekah jadinya. Kalau antum tahu dirinya malas, bertemanlah sama yang yang rajin. Bang, gimana caranya biar rajin seperti antum? Oh, caranya gini-gini. Pasti kita akan dikasih tahu. Ini enggak temannya, malas temannya. Apanya dipikirin? Nah, dia aja lah ngapalnya, main aja lah. Ya besok ya besok. Kita nggak tahu umur kita, gitu kan. Kita nikmati yang sekarang. Kita belum tentu tahu besok. Ya benar, itu benar juga kata-katanya. Tapi kerjanya males aja gitu. Wa yudzakiruka billahi iza ghafalta, dan dia mengingatkan engkau kepada Allah apabila engkau apa gopal? Lalai. Gofala yakfilu tuh lalai. Makanya si gopal itu selalu membuat kelalaian. Jangan nanti antum punya adik atau punya anak nanti namanya gopal. Wa yazubillah, itu bawahnya lalai aja. Jadi kalau dia malas antum jangan salahkan dia. Kok ente malas banget gopal? Ya kan nama saya si Gopal. Ibu aja, bapak aja yang salah. Kenapa dinamakan saya Gopal? Bukannya saya dulu itu suka kartun namanya Gopal. Siapa Gopal itu ya? Itu yang gendut itu. Iya. Itu gimana itu? Jadi makanya ketika ada seorang mengadu kepada Umar bin Khattab, "Ya Umar, anakku durhaka," katanya. "Loh, gimana durhaka? Dia pukul diriku," sambil nangis gitu. "Loh, kok begitu? Kurang ajar banget si anak." Dipanggil si anak. "Kenapa ente durhaka sama orang tua?" "Lah, gimana saya enggak durhaka, Pak Umar," katanya. "Loh, kok bisa?" "Saya enggak pernah diajarin agama," katanya. "Terus nama saya jelek. Nama saya itu ini nama-nama yang murka. Bisa si Gopal lah namanya. Siapa lagi? Si Jahanam misalnya. Dan seterusnya. Gimana saya menjadi orang baik? Yang dipukul siapa? Orang tuanya dipukul sama Bin Khattab. Kok ente ini?" Nah, gitu. Jadi tidak hanya anak yang durhaka, orang tua juga bisa durhaka. Gitu. Mentang-mentang ada di Al-Quran dipakaikan itu. Pokoknya saya cepet-cepet Al-Quran. Jadi apa yang di Al-Quran saya jadikan ini anak saya. Fir'aun. Fir'aun sering ada di Al-Quran Pak Ustadz katanya. Sebenarnya Fir'aun itu raja baik Fir'aun itu. Fir'aun itu apa artinya Fir'aun itu? Raja dalam bahasa Mesir itu. Yang jahat itu Ramses II. Yang jahat itu siapa? Ramses II. Yang lawannya Nabi Musa itu Ramses II. Ya Nabi Yusuf juga Fir'aun. Tahu Nabi Yusuf? Fir'aun Nabi Yusuf itu. Karena raja Mesir. Raja Mesir itu dijuluki sebagai Fir'aun. Gitu. Tapi nggak ada yang namanya Fir'aun ya di kita. Ada. Meskipun Fir'aun itu sebuah nama raja, tapi ada namanya Fir'aun ya, ada. Apalagi Lahab gitu. Ya Lahab gitu. Terus siapa lagi yang ini yang jahat-jahat? Korun. Si Korun, Abu Jahal, Abu Lahab, Samiri. Ya. Siapa lagi ya? Kayak kita sebut nama yang bagus siapa? Nama-nama. Biasa namanya bagus tuh Hawari. Hawari itu siapa? Penolong, ada Hawari. Qalal hawariyuna nahnu ansarullah. Hawari, apalagi nama-nama bagus. Cari di Al-Qur'an. Muhammad Hawari, Firdaus gitu. Lengkapnya. Muhammad siapa lagi? Al-Fat. Muhammad Al-Fat, pembuka. Ya. Kenapa nama saya Al-Fat? Karena misalnya nanya Alphard ke orang tua, "Ibu, kenapa nama saya Alphard?" "Karena dulu saya ngidam mobil Alphard." Kita nggak tahu kan.
Udah siapa? Siapa? Fatahillah. Ya mungkin karena dulu nggak tahu ke Fatahillah, ini kita tanya bapaknya lah ya. Ya mungkin Lamborghini mungkin ya bapaknya. Ya, la tusahib man yub'iduka an tariqit ta'ah. Jangan berteman dengan orang-orang yang menjauhkanmu dari taat pada Allah. Au yudha'ifu fika azimatal hifdi wal amal bil Quran, atau orang yang melemahkan dirimu di dalam azimah, dalam bersemangat dalam menghafal dan beramal dengan Al-Qur'an. Ini kerjaannya bikin santri gak semangat aja gitu. Gak usah ngapal lah. Kenapa? Nah, nggak usah lah. Emang sama sekarang hafal itu berfaedah. Kan udah ada ini, ada YouTube kalau kita ngil Quran katanya. Kan udah ada apa video, nggak usah hafal lah. Nah, itu orang-orang yang jahanam. Ya. Atharus sahabah as-salihah 'ala tsabat 'ala al-hifdzi wal 'amal bil Quran. Ya. Asar itu apa? Bekas-bekas ya. Sahabat yang salih 'ala tsabat di dalam keistiqomahan kita dalam menghafal dan juga beramal dengan Quran. Ya bunayya inna sahiban salihan wahidan qad yakunu sababan fi sabatika 'anil hifdzi wal 'amali bil Quran. Wahai anakku, sesungguhnya sahabat yang satu tapi soleh itu bisa menjadi sebab, ya kadang-kadang bisa menjadi sebab di dalam keistiqomahanmu dalam menghafal Quran dan juga beramal dengan Quran. Tuwala hayatik, selama hidupmu. Tadzakkar anna sahabat solih hiya amanah. Sesungguhnya sahabat yang soleh itu adalah amanah. Makanya kalau kita punya sahabat yang soleh, kita kasih dia apa-apa gitu. Oh, luar biasa kok sahabatku. Kita kasih inilah permen. Kok permen sih, pelit banget ente ya. Permennya 500. 500. Kalau antum punya sahabat soleh itu bersyukur. Cara bersyukurnya yaitu traktir dia makan. Di mana? Di kantin ya. Berarti bukan traktir namanya, ngajak. Traktir dia makan bakso. Di sini mana bakso di sini ya? Ini nggak ada yang tahu. Buat bakso. Ya maksudnya sekitar sini. Kalau di Palopo juga tanah tahu juga di Palopo banyak. Yang sekitar sini nggak ada ya. Iya, traktir temannya bakso. Kalau terus traktir temannya, yang penting jangan antum ngasih minjem uang itu aja. Pesan Anda pribadi ke antum semua ya. Pesan anak pribadi ke antum, jangan sekali-kali ngasih minjem teman antum uang yang sekiranya itu antum nggak ikhlas ketika nanti dia itu nggak mengembaliin. Itu banyak kejadian teman-teman jadi pecah, jadi bubar barisan. Disebabkan kenapa? Saling pinjam meminjamkan. Bahkan di buka kapusat itu ada satu santri, wa yazubillah, ini enggak sebagai pelajaran. Dia minjem berapa temannya? 4 apa 5 temannya. Satu dia pinjam 500.000. Satu dipinjam 2 juta. Iya bener, tahu dipakai apa? Investasi bodong tapi. Nah, satu temannya dipinjaminnya segini. Ternyata besok-besoknya dia nggak berani ini, libur panjang nih, nggak berani ke Mahat. Kenapa? Nggak bisa bayar utang. Akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya dia itu nggak disapa. Setelah dia nggak disapa, dia dikucilkan di sana. Itu yang terjadi. Kalau antum pengen meminjamkan uang, pinjamkan uang yang seandainya dia nggak mampu bayar, antum ikhlas. Artinya maksudnya itu. Seandainya kalau dia nggak mampu bayar, antum ikhlas. 2.000, 5.000. Kalau 5.000 misalnya, bang saya nggak bisa bayar nih, gimana 5.000? Alah udahlah. Kalau 500.000 gimana itu? 500.000. Seperti itu. Itu bahkan anak waktu kecil baca hadis bahwasanya meminjamkan uang itu lebih besar pahala pada sodako. Anak dulu itu merotes. Loh kok bisa ya minjamkan uang, meminjamkan uang ke teman atau ke orang itu lebih besar pahalanya pada sodako. Kan kalau meminjamkan uang kita balik kan? Kalau sodako uang kita nggak balik kan? Kok bisa lebih besar pahalanya meminjamkan uang? Ternyata setelah dewasa Anda baru tahu ternyata lebih menyakitkan kita meminjamkan uang dibanding kita sodako. Kalau kita sodako, pelong rasanya itu. Kalau sodako itu, sodako 500.000, pelong rasanya itu. Sehat badan kita. Bener sehat badan kita rasanya. Bener, sodako itu sangat terasa rasanya itu. Sehat badan. Dan anak kritik di masjid-masjid yang selalu menginikan kotak amal itu anak kurang setuju ya masalah kotak-kotak amal yang di ini waktu khotib itu. Kenapa? Itu bisanya orang yang nggak bawa uang itu biasanya itu ini malu gitu kan. Itu bisa ini anak nggak setuju. Ternyata banyak masjid salaf itu banyak yang nggak ada masjid ini yang nggak ada kotak amal yang keliling. Tapi di Roja keliling aja itu kotak amal.
Itu. Nah, kurang setuju masalah kotak-kotak amal yang ini. Lebih baik ditaruh di ini, di tempat yang sana misalnya itu kan, nggak ada yang ngelihat seperti itu. Ada dua kemungkinan dia nggak mulia, tapi karena ada temen sebuah 50 nih, ada temen saingan nih, langsung dibuka, set. Nah, dompetnya dibuka, habis itu diginiin, habis itu buka. Itu yang terjadi gitu. Itu yang ini ya. Tapi benar sedekah itu sangat ini ya, sangat sangat bermanfaat bagi badan ya, bagi badan. Karena sedekah itu ya seperti itu ya, sedekah itu nurun. Ya. Tapi kalau ngasih uang tuh berat, menyakitkan bener. Hatta meskipun 100.000, atau sedekah 100.000, pelong rasanya pada tuh. Nikmat. Kalau antum ngasih utang 100.000, nagihnya itu janji itu antum akan menikmati janji itu seumur hidup. Kapan bayar utangnya? Besok ya, minggu depan. Kita nunggu itu menyakitkan loh nunggu itu. Nunggu telepon dia gimana bang, uang saya 100.000 bisa balik nggak? Insya Allah besok minggu depan Insya Allah saya panen raya. Setelah besok-besoknya gimana nih bang kan sudah saya telepon. Maaf, ternyata panen raya itu dimakan ulat. Nah, gini. Alasannya doang. Padahal dia poya-poya. Bahkan anda punya teman dia posting itu dalil-dalil bahwasanya orang-orang masuk neraka gara-gara gara-gara nggak bayar hutang. Bener temenan itu. Barang siapa yang nggak bayar hutang tergantung nyawanya itu ruhnya bainas sama iwal art di posting itu di statusnya. Anak tanya loh, ini tujuannya dia apa? Bilang kan ada temen ini nggak bayar hutang padahal dia itu selalu ke ini posting ke mall kayak ini itu menyakitkan itu dia nggak punya uang tapi bisa ke rumah makan. Itu benar itu ya. Ini bukan masalah nyuruh antum nggak melakukan kebaikan, usahakan dihindari ngasih minjem itu ya. Usahakan lebih antum sodako misalnya si ini sodako silahkan sodako. Meskipun lebih besar pahala yang minjamkan itu lebih besar pahalanya berapa coba? Antum meminjamkan uang ke orang sebagaikan kau sedekah setiap hari setengah dari jumlah dia sedekah itu setiap hari loh itu. Kenapa lebih besar lagi itu lebih menyakitkan rasanya di sini tuh. Janji-janji itu, anak pernah meminjamkan uang ketika itu dokter di Bogor, dokter. Anak dulu minjamkan 1.500.000 dulu belum kerja. 1.500.000 itu gede loh waktu sebelum kerja tuh. 1.500.000 mana uang kita itu dikit lagi. Pinjamkan dokter. Gak dibalik-balikan sampai sekarang. Wa iyazubillah. Pernah janji-janji awalnya. Ya insya Allah bulan depan ya saya lagi nulis di Kompas TV. Besok ke sana ini ya, maaf gini. Besoknya udah nggak ada. Nomor HP-nya udah nggak aktif. Sedekah gitu. Dia anak ikhlaskan nanti di akhirat kita ikhlaskan juga gitu. Iya. Iya. Ikhlas tapi lupa enggak gitu loh masalahnya. Kata Gus Dur itu apa? Udah dilupakan enggak itu atau diingat? Ya ingat apa lupa sih enggak gitu. Apa lupa dia udah maafin tapi lupa enggak. Ya gimana kita mau lupa gitu. Itu Masya Allah ya. Anda benar, masalah ngasih minjem itu usahakan antum ngasih minjem itu sesuatu seandainya kalau dia nggak mampu bayar, antum ikhlas gitu. Itu bisa memecah persaudaraan itu, benar itu. Apalagi di keluarga itu ngeri itu, masalah minjem itu ngeri. Kenapa? Bisa memecah belah antar tetangga, bisa memecah belah antar saudara. Benar itu. Antar saudara bisa terpecah belah dengan hal itu. Kenapa ente udah pecah sekarang? Yuk gara-gara dia kemarin kasih minjem gak bayar-bayar sampai sekarang. Pecah gitu. Ya seperti itu. Jadi kalau ente nggak pengen pecah ya gitu. Terus gimana caranya kalau saya punya uang kemudian ada yang minjem? Bilang aja, antum punya kerjaan apa sehingga antum ini. Kalau ada orang yang dia udah kerjaannya tetap atau kerjaan udah ini udah jelas, itu mungkin bisa antum ini. Kalau kerjanya masih belum jelas, itu jangan ya, usahakan. Nggak apa-apa kalau antum pengen dapat pahala yang besar dengan resiko sakit hati setiap ini. Itu merasakan itu janji-janji manis itu. Ya, tadzakar anna sahabat salihah ya amanah, dia itulah amanah wa qad yakunu dzalika sahib syafi'an laka yaumal qiyamah. Kadang-kadang sahabat yang soleh itu menjadi syafi', menjadi apa syafi' itu? Pemberi syafaat bagimu pada hari kiamat. Iza kuntu ma'alal haq, apabila kamu berdua itu di atas kebenaran. Makanya memberi syafaat di hari kiamat itu banyak. Memberi syafaat di hari kiamat itu banyak. Pertama yang besar itu apa? Syafaatul uzma dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Syafaat. Kedua syafaat dari siapa? Ulama.
Syafaat dari mana? Teman-teman kita. Syafaat dari apa? Dari Al-Quran. Syafaat dari siapa? Banyak nanti syafaat. Makanya anak bilang waktu di khotbah itu apa? Yang penting kita mati dalam keadaan apa? Iman dan Islam. Setiap pekan kita didoain loh. Seluruh umat Islam di dunia ini apa doanya? Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Yang hidup maupun yang mati. Makanya pada hari Jumat itu orang dikubur itu pada pesta. Loh, kemana bu? Kata si kafir gitu ya, dikubur kan, orang kafir kan nggak didoain kan? Itu mengambil ini, ngambil kotak apa, nasi kotak biasa mingguan, pekanan dari Jumat. Loh gimana? Kan saya didoain seluruh umat manusia di dunia ini. Bayangin aja, di antara umat Islam 2 miliar ini pasti ada banyak yang wali Allah di sana yang berdoa. Pasti dia selalu berdoa setiap Jumat itu minimal umat Islam itu berdoa setiap hari Jumat. Allahumma gfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Itu pasti ada yang dikabulkan oleh Allah doanya di sana. Berarti orang-orang mati dalam keadaan Islam meskipun dia itu orangnya naudzubillah gitu. Bayangin aja setiap pekan itu terkikis dosanya, terkikis dapat ampo, apa namanya kalau orang Cina itu ampo kan. Dapat hadiah setiap Jumat. Belum orang yang ziarah ke kuburnya berdoa apa? Assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minina wal mu'minat wa inna insyaallah bikum lahikun. Doa masuk kubur gimana? Itu kan? Assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minina wal mu'minat wa inna insyaallah bikum lahikun. Kemudian dijawab sama ahli kubur apa? Waalaikumsalam. Benar dijawab dalam kitab Ibnu Qayyim Al-Jauzi, kitab Ar-Ruh, ketika seorang mengucapkan salam kepada ahli kubur, apa maka dia akan dijawab. Berarti ahli kubur itu mendengar apa tidak? Mendengar perkataan orang yang hidup, didengar. Pak hari ketika mati nanti, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Salam itu apa ya? Keselamatan. Keselamatan. Seperti itu. Makanya kita sebagai umat Islam itu sangat beruntung kalau mati gitu. Banyak yang ini gitu loh. Banyak yang akan mendoakan kita. Banyak yang akan mengucapkan salam ke kita. Banyak yang ini belum kita kalau punya anak gitu. Anak selalu berdoa apa? Izamat ibnu Adam in qata amalu illa bisalah sin sadaqatin jariyatin wa ilmin yantafi'u bih wa sadaqatin jariyatin waladin sholih yad'ulah, seperti itu. Banyak. Makanya PR kita itu cuma satu di dunia ini apa? Mempertahankan iman ini sampai mati. Itu aja PR kita. Mempertahankan iman ini sampai mati. Caranya apa? Dengan menghafal Quran, dengan sodako, dengan ngasih utang gitu, ngasih utang ke teman dan seterusnya seperti itu. Itu adalah salah satunya. Panjang kali. Rencananya mesti 10 halaman ini. Masya Allah, nggak apa-apa lah. Seperti ini ya. Besok aja lah kita jelaskan. Ada yang mau anak sampaikan saja. Ya mungkin itu sampaikan. Berarti sekarang apa? Qala ahadus solihin. Ya, iza aradta an ta'rif maqamak indallah fanzur ila man tasahib. Ya, jika engkau ingin mengetahui ta'rif maqamak, engkau mengetahui tempatmu di sisi Allah, maka pandanglah sahabatmu. Maksudnya pandang sahabat. Jika sahabat orang baik, berarti engkau di mata Allah itu baik. Jika teman-teman orang-orang buruk wa yadzubillah gitu, maka seperti itu. Kalau saya nggak punya teman gimana, Tat? Nah, orang cool biasa dikit temannya. Ya, gimana itu Tat? Berarti nggak ada makomnya, berarti enggak. Pasti ada temannya. Setiap orang itu pasti ada temannya. Minimal manusia itu punya maksimal manusia itu berteman itu 250. Di atas itu agak berat jadi teman. Bukan agak berat, risih. Itu 250 menurut survei. Menurut survei itu 250 yang bisa kita layani. Jadi teman itu 250. Kalau mungkin kalau kenal-kenalan ya banyak. Yang sebagai teman itu loh 250. Dan manusia, sejahat-jahatnya manusia, dia pasti ada temannya, minimal 3 atau 4. Pasti dia punya itu. 3 atau 4. Shadaqallahul azim. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Farid, ada lab streaming yang statik, mubasyarah. Udah bisa lab streaming.